Nah, hubungannya dengan Sai Baba ini adalah seseorang yang memang memiliki postur yang pendek ya, dan juga rambut keriting. Jadi hampir sama ya Rek sama Dajjal. Halo Rek, assalamualaikum, welcome back to my video. Ketemu lagi sama aku Diah, and welcome to kamar 13. Oke, adik-adik kamar 13 ku sayang, malam ini kita akan membahas tentang salah satu seseorang ya yang aneh banget, bahkan kontroversi sih. Karena memang orang ini katanya dikenal sebagai titisan Dajjal. Bahkan banyak yang bilang kalau orang ini juga dianggap sebagai Tuhan oleh sebagian orang dan mampu menghidupkan orang yang mati. Siapakah orang ini? Nah, ini ada yang namanya Satya Sai Baba. Tapi sebelum itu, aku akan ingatkan lagi untuk kalian ya Rek. Jangan lupa untuk klik dulu tombol like, komen, share ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk klik tombol notifikasi lonceng kalian biar aku semakin semangat untuk mengupload video-videoku berikutnya. Dan tentunya channel ini semakin berkembang. Oke Rek, langsung aja kita mulai. Jadi Satya Sai Baba adalah salah satu seseorang yang memang lahir di India pada tanggal 23 November tahun 1926. Nah, Satya Sai Baba ini dari lahir dikenal sebagai nama Satya Narayana Raju. Orang ini memang dari keluarga Ratnakara. Satya Sai Baba sendiri dikenal sebagai seorang guru untuk perbaikan manusia. Jadi dirinya ini memang dikenal sebagai orator, seorang filsafat, orang yang memang suka membuat puisi, bahkan juga lagu, memang untuk memperbaiki rasa kemanusiaan. Nah, Satya Sai Baba sendiri bahkan dikenal sebagai orang yang tidak suka melihat ada orang yang suka berpindah-pindah agama. Itu anti banget buat Sai Baba. Nah, menurut dari ibu Sai Babanya sendiri ya, Satya Sai Baba ini adalah orang yang lahir gak seperti orang-orang pada umumnya. Karena memang menurut ibunya yaitu Aiswarama ya, pada saat dirinya ini hamil Sai Baba itu tuh nggak hamil kayak orang-orang pada umumnya gitu. Jadi pada saat itu ya ibunya Sai Baba ini mimpi didatangi dewa Satya Rayana, dan dewa itu tuh kayak ngebawa bola biru besar banget, dan bola itu tuh menghampiri ibunya si Sai Baba. Terus ternyata gak lama bola biru itu masuk ke dalam tubuhnya Aiswarama. Dan setelah bola biru besar itu tuh masuk ke dalam tubuhnya ibunya Sai Baba ini pingsan, dan dia keesokan harinya tuh kayak ngerasa hamil ya si Sai Baba ini. Jadi cerita atau menurut pengakuan dari ibunya ini, jadi kayak di Islam tuh kayak ceritanya Nabi Isa, dan kalau di Kristen tuh kayak Bunda Maria gak sih Rek? Jadi Islam sama Kristen tuh kayak punya cerita yang hampir mirip, cuman dengan versi yang berbeda gitu. Nah, pada tanggal 23 November tahun 1926 ya, Sai Baba ini lahir, dan anehnya pada saat itu bayi kecil ini tuh gak nangis Rek. Malah pada saat Sai Baba lahir ya, itu dia malah tersenyum. Sai Baba lahir ini sendiri juga memiliki beberapa tanda-tanda lahir seperti tai lalat yang ada di pipi sebelah kiri. Terus ada juga tai lalat di daerah dada. Bahkan yang bikin orang-orang waktu itu geger dan juga aneh banget ya, karena di tapak kakinya Sai Baba itu ada sebuah lambang cakra dan juga sangkar. Nah, bahkan ya Rek, pada saat beberapa hari setelah si Sai Baba lahir ini ya, dan dia tuh kan mulai dikasih nama Satya Narayana Raju. Nah, nama itu sendiri pas waktu diputuskan untuk si bayi ini, si bayi tuh langsung kayak tersenyum, seakan-akan memberikan tanda bahwa si bayi itu setuju dengan pemberian namanya itu Rek. Nah, sampai pada saat 4 Mei tahun 1940 ada hal yang menggegerkan dari Satya Narayana Raju Rek. Karena pada saat dirinya ini usia 14 tahun ya,
Sai Baba atau Satya Narayana Raju ini sendiri memberikan keterangan kepada orang-orang di sana bahwa dirinya ini adalah reinkarnasi dari guru spiritual yang sudah sangat terkenal yang bernama Shirdi Sai Baba. Jadi sebenarnya nama Sai Baba ini bukanlah sebuah nama, tapi melainkan sebuah gelar. Padahal Shirdi Sai Baba ini sendiri adalah orang yang sudah meninggal 8 tahun sebelum Sai Baba atau Satya Narayana Raju ini lahir. Nah, setelah Satya Narayana Raju ini memberikan keterangan tersebut bahwa dirinya ini adalah reinkarnasi dari Shirdi Sai Baba, orang-orang banyak yang yang gak percaya dan penuh kontroversi sih waktu itu. Karena pada saat itu orang-orang tuh kayak meragukan, bahkan pada saat itu orang-orang ini menantang kekuatan dari si Sai Baba sendiri. Dan Sai Baba juga waktu itu menerima tantangan tersebut. Nah, untuk membuktikan kekuatannya dan juga membuktikan bahwa dirinya ini adalah reinkarnasi dari Shirdi Sai Baba, Sai Baba waktu itu memerintahkan kepada seseorang untuk menjatuhkan bunga melati itu ke lantai. Nah, pas waktu bunga melatinya itu jatuh ke lantai, gak tahu gimana caranya ya Rek. Pokoknya bunga melatinya tuh membentuk nama Sai Baba. Nah, setelah terbukti kekuatannya si Sai Baba itu kayak apa ya Rek, gak tahu gimana caranya, pokoknya orang-orang tuh tiba-tiba percaya aja, udah mulai percaya dengan si Sai Baba. Dan banyak sekali tantangan-tantangan yang lain yang diberikan orang-orang di sana untuk Sai Baba. Dan terbukti Sai Baba tuh merupakan orang yang mungkin ini bisa dikatakan dia memiliki kelebihan gitulah. Kelebihannya tuh macam-macam sih. Bahkan si Sai Baba ini sendiri bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa juga dirinya ini menghidupkan orang yang mati. Tapi tidak sedikit pula orang yang percaya bahwa Sai Baba ini sendiri adalah titisan Dajjal. Selain itu Rek, ternyata Sai Baba ini juga sering memunculkan benda-benda yang bisa dikatakan aneh dari tangan kosongnya. Jadi kalau dari tangan kosongnya dia, itu tuh kayak tiba-tiba bisa ngeluarin kalung, cincin, berlian, dan juga masih banyak barang yang lainnya yang ternyata dikeluarkan dari tangan kosongnya si Sai Baba. Dan biasanya benda-benda yang keluar dari tangannya ini pastinya langsung diberikan kepada para pengikutnya. Nah, bahkan ya Rek, pada saat itu Sai Baba tuh pernah dapat pertanyaan dari seseorang. Ya waktu itu bilang, apakah kamu itu Tuhan? Terus si Sai Baba bilang, iya benar aku Tuhan dan kamu pun juga Tuhan. Dan dia juga mengatakan perbedaan dirinya dan juga orang lain. Nah, katanya menurut versinya Sai Baba, dirinya itu adalah orang yang spesial, yang khusus, sedangkan orang yang lain itu tidak. Jadi menurut Sai Baba sendiri ya Rek, dirinya itu adalah Tuhan, ya, dia sadar kalau dia itu Tuhan. Sedangkan orang lain tuh nggak sadar kalau dirinya itu adalah Tuhan. Nah, sebenarnya misi-misi dari Sai Baba ini sendiri untuk memanusiakan manusia, Rek. Jadi dirinya ini juga berniat untuk meuniversalkan seluruh agama. Jadi seakan-akan si Sai Baba itu punya misi untuk membimbing umat manusia untuk agama apapun. Jadi agamanya tuh kayak diuniversalkan gitu loh. Untuk semua agama yang dimaksud adalah Satya yang artinya kebenaran, Dharma yang artinya tindakan yang benar, dan ada juga Shanti yang berarti kedamaian, dan Prema yang berarti cinta, kasih. Bahkan ya Rek, ajaran mereka itu juga mengakui tentang keesaan Tuhan, dan ajaran mereka Rek ternyata menekankan tentang menghargai sesama manusia. Nah, sedangkan Rek, untuk misi dan juga tujuan kedatangan dari Sai Baba ini sendiri, yaitu dia pernah mengatakan bahwa misi dari Sai Baba ini, aku datang bukan untuk menghancurkan dan juga mengganggu keyakinan siapapun, tetapi aku ingin menguatkan keyakinan mereka sehingga seorang Kristen bisa menjadi Kristen yang lebih baik, seorang Muslim bisa menjadi Muslim yang lebih baik, seorang Hindu bisa menjadi seorang Hindu yang lebih baik, dan seorang Buddhis bisa menjadi seorang Buddhis yang lebih baik. Jadi memang Satya Sai Baba ini mengatakan dirinya ini datang untuk membimbing umat manusia dan juga meuniversalkan nilai-nilai semua agama apapun. Dalam ajarannya Satya Sai Baba ini sendiri, dia menekankan arti dari Satya yang artinya kebenaran, Dharma yang artinya tindakan yang benar,
Santi yang artinya kedamaian, ada juga yang namanya prema yang artinya cinta kasih, dan juga ada yang namanya ahimsa, tanpa kekerasan. Nah sebenarnya Rek, banyak banget kontroversi dari Satya Sai Baba ini sendiri. Bahkan ada juga orang-orang yang bilang antara mukjizat dan juga kontroversi Sai Baba ini tuh banyak banget. Dan walaupun ya sebenarnya organisasi dari Satya Sai Baba ini sendiri banyak banget juga pengikutnya dari seluruh belahan dunia, Rek. Nah, mukjizat ya adalah memang bagian dari kehidupan Sai Baba sendiri. Dilaporkan memang banyak banget mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Sai Baba, seperti dirinya ini ternyata bisa menyelamatkan orang yang terkena musibah. Sai Baba juga bisa meramalkan tentang kehidupan atau melihat masa depan. Sai Baba juga dikenal sebagai orang yang bisa menyembuhkan orang yang sakit dan juga lain hal sebagainya. Bahkan sejak kecil, ternyata Sai Baba ini juga memiliki kemampuan untuk menciptakan benda-benda dari lambaian tangannya. Seperti yang aku bilang tadi, bahkan pernah suatu hari, Rek, Sai Baba ini meramalkan tentang kematiannya sendiri. Nah, dia pernah mengatakan bahwa dirinya ini akan meninggal dunia di usia 96 tahun. Tapi ternyata, Rek, dugaan dari Sai Baba ini meleset besar. Karena ternyata dia itu meninggal lebih cepat di usia 85 tahun. Tapi ada juga orang-orang yang meyakini bahwa prediksi tentang kematiannya ini benar. Dihitung dalam tahun lunar. Jadi ada yang namanya tahun lunar yang memang melihat kalau dihitung-hitung usia Sai Baba pada saat meninggal itu pas 96 tahun. Nah, selain mukjizat-mukjizat yang yang dilakukan oleh Sai Baba ini sendiri, seiring berjalannya waktu orang-orang apalagi yang ada di India itu semakin percaya bahwa Sai Baba ini adalah Tuhan gitu. Bahkan dia menganggap dirinya ini adalah seorang nabi gitu, Rek. Tapi tidak sedikit juga orang-orang di luar sana ini yang percaya bahwa Sai Baba ini adalah titisan Dajjal. Bahkan ya, Rek, beberapa pihak ini mengklaim bahwa Sai Baba ini sendiri adalah salah satu orang dari 30 Dajjal yang akan turun ke bumi. Nah, kenapa bisa demikian? Kenapa orang-orang di luar sana itu berpikir kalau si Sai Baba ini adalah titisan Dajjal? Oke, kita bahas dulu. Nah, ini ada beberapa hal yang memang menyamakan antara Sai Baba dan juga Dajjal, Rek. Nah, disebutkan dalam sejarah bahwa Dajjal itu adalah seorang laki-laki yang memang memiliki rambut keriting. Nah, disebutkan dalam sejarah bahwa Dajjal itu adalah seorang laki-laki yang memiliki postur pendek, perawakannya tuh gempal, dan juga rambutnya keriting, Rek. Nah, hubungannya dengan Sai Baba ini adalah seseorang yang memang memiliki postur yang pendek, ya, dan juga rambut keriting. Jadi hampir sama ya, Rek, sama Dajjal. Nah, ciri-ciri yang lain ternyata Dajjal ini memiliki mata yang buta. Nah, hubungannya dengan Sai Baba atau persamaan dengan Sai Baba, ternyata pada saat kecil ya, Sai Baba ini juga memiliki permasalahan penglihatan atau bisa dikatakan buta. Tapi seiring bertambahnya waktu ya, penglihatan dari Sai Baba ini berangsur-angsur membaik dan bisa melihat kembali. Nah, lalu, Rek, Dajjal ini katanya datang bersamaan dengan gunung roti dan juga sungai air. Nah, ini memang agak aneh ya. Nah, persamaannya dengan Sai Baba, Rek, ternyata Sai Baba ini bisa dikatakan memiliki kekuatan yang bernama Vibhuti. Nah, dalam bahasa Indonesianya itu artinya tepung suci ya, tepung suci, Rek. Nah, hal ini ya Sai Baba lakukan dengan menggunakan tangan kosongnya sendiri lewat udara kayak gini. Jadi seakan-akan tuh tangannya tuh bisa ngeluarin tepung, dan itu tuh bisa dikatakan orang-orang adalah tepung suci, Rek. Aku sih juga di sini kayak kurang paham juga sih sistemnya tuh kayak apa kok bisa ngeluarin tepung dari tangannya dia gitu. Lalu ciri-ciri selanjutnya adalah Dajjal ini katanya ya bisa berpindah-pindah secara cepat, bahkan kecepatannya ini bisa lebih cepat seakan-akan kayak awan ditiup angin gitu. Nah, hubungannya dengan si Sai Baba adalah, nah, katanya Sai Baba juga bisa melakukan hal tersebut, Rek. Jadi Sai Baba ini katanya bisa keliling dunia hanya dengan kedipan mata doang. Nah, lalu persamaan selanjutnya adalah Dajjal ini memiliki pengikut yang sangat amat banyak. Bahkan ada orang-orang yang ternyata pada akhir zaman nanti pengen ketemu sama Dajjal, Rek. Gila sih, Rek, ini. Naudzubillah min dzalik, aduh, jangan sampai kelar udah kalau ketemu sama Dajjal, ya Allah, naudzubillah min dzalik.
Lalu bagaimana dengan Sai Baba? Nah, ternyata Sai Baba ini juga sama, Rek. Dia memiliki pengikut yang sangat amat banyak. Bahkan pengikutnya ini dari berbagai negara seperti Amerika, Australia, Inggris, New Zealand, dan Indonesia juga nggak ketinggalan dari pengikutnya Sai Baba. Ternyata di Indonesia tuh ada banyak juga orang-orang yang percaya dengan Sai Baba, Rek. Lalu persamaan selanjutnya adalah bahwa Dajjal ini mengaku kalau dirinya ini adalah seseorang yang baik gitu. Nah, hubungannya dengan Sai Baba, ternyata Sai Baba ini juga mengaku bahwa dirinya ini adalah seorang yang bijak. Dengan membawa misi-misinya yaitu perdamaian, cinta kasih, dan juga menghapuskan persengketaan. Nah, lalu ciri-ciri yang lain, Rek, Dajjal ya pada saat muncul ya, itu tuh mengaku bahwa dirinya ini adalah seorang nabi. Nah, begitu pula dengan si Sai Baba. Sai Baba waktu itu juga mengaku bahwa dirinya ini adalah seorang nabi. Nah, lalu persamaan selanjutnya adalah pada saat kemunculan Dajjal menyebutkan nama Al-Masih. Nah, hubungannya dengan Sai Baba atau persamaan dengan Sai Baba, ternyata dirinya ini juga mengakui bahwa kedepannya dia akan menjadi Al-Masih di tahun setelah 2020, Rek. Sebenarnya kalau kita ngomongin persamaan antara Dajjal dan juga si Sai Baba ini tuh banyak banget sih, banyak banget juga kontroversi-kontroversinya. Kalian bisa lanjut aja searching di YouTube ya tentang persamaan antara Sai Baba dan juga si Dajjal. Nah, ternyata ya kematian dari Sai Baba di usia 85 tahunnya ini sendiri juga menuai banyak banget kontroversi-kontroversinya ya. Karena ya katanya Sai Baba ini meninggal di usia 85 tahun setelah dibunuh oleh orang Indonesia. Nah, next aku bakalan angkat juga tentang kematian dari Sai Baba ini yang katanya memang dibunuh oleh orang Indonesia. Bahkan kematian dari Sai Baba ini ada sangkut pautnya juga dengan mantan presiden kita yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, kalian nanti bisa langsung aja tulis di kolom komentar menurut kalian tentang ceritanya Sai Baba ini kayak apa ya. So, thank you for watching and bye-bye.